taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Marc Marquez tiba di Jerez sebagai pemimpin MotoGP, dengan sedikit yang meragukan bahwa ia adalah favorit untuk gelar juara. Ia akan berusaha mempertahankan rekornya di lokasi cederanya. Tepat sebelum musim MotoGP 2025 dimulai, banyak yang menganggap Marc Marquez sebagai favorit untuk gelar juara. Kedatangan juara dunia 8 kali ke tim terbaik dan motor terbaik di grid sangat menggiurkan. Terutama mengingat apa yang baru saja dilakukan pembalap Spanyol itu dengan MotoGP 23 yang rumit pada tahun 2024. Namun, dengan cara yang sama, ada banyak orang lain yang sama sekali tidak mengesampingkan Pecco Bagnaia, setidaknya agar dia bisa bersaing dengan rekan setim barunya. Kini, di ambang putaran kelima kampanye saat ini, segala sesuatunya tampak lebih jelas. Kesimpulan setelah 4 Grand Prix adalah bahwa hanya kesalahan Marquez sendiri yang mencegahnya tiba di Grand Prix Spanyol dengan rumah penuh yang luar biasa. Dengan 4 posisi pole, 4 kemenangan sprint, dan 3 kemenangan balapan hari Minggu, hanya kecelakaannya di Austin, saat ia memimpin dan dalam perjalanan menuju kesuksesan lainnya, yang mencegahnya untuk benar-benar menguasai lapangan. Sementara itu, Bagnaia melihat peningkatan di Austin dan memanfaatkan kesalahan pembalap 93 itu. Menjadi rekan setim pertama yang memenangkan perlombaan melawannya sejak Dani Pedrosa. Petenis Italia itu kembali bertarung, tetapi di Qatar ia kembali menunjukkan tanda-tanda tidak begitu sehat. Dengan demikian, Marquez telah menunjukkan bahwa ia masih berada di level spektakuler, mendekati musim terbaiknya pada tahun 2019, di mana ia finish pertama atau kedua di setiap balapan kecuali Austin. Anehnya, itu sebelum ia memulai cobaan pribadinya dengan cedera dan penderitaan, yang dimulai pada tahun 2020 dan tepatnya di trek yang ia kunjungi akhir pekan ini, sirkuit Jerez. Pada musim yang ditandai oleh COVID-19, sang juara multi-juara itu tampil habis-habisan, dan ia menunjukkannya pada hari Minggu yang akhirnya membawa bencana di Andalusia, saat memimpin balapan pertama musim itu. Sementara itu, Pecco Bagnaia tiba di Jerez, trek di mana ia telah menang 3 kali. Siap untuk terus berkembang dan mencoba menantang Marquez, seperti yang dilakukannya pada tahun 2024. Pecco Bagnaia terlihat terus berkembang di Jerez. Juara 2022 dan 2023 itu kembali memasuki perlombaan kejuaraan dunia setelah kecelakaan Marc Marquez di Austin, yang memberinya kemenangan pertamanya musim ini. Namun di Qatar, trek yang disukai di mana sorotan tertuju padanya, ia lagi-lagi merasa kurang nyaman dengan Ducatinya, dan kekalahannya di kualifikasi merugikannya dalam balapan, di mana rekan setimnya sekali lagi mendominasi. Akan tetapi, pebalap Italia itu secara historis selalu menunjukkan performa terbaiknya di Tour Eropa, dan Grand Prix Spanyol akhir pekan ini bisa menjadi kesempatan besar untuk mengambil langkah terakhir ke depan. Sirkuit khusus untuk seluruh grid yang disukainya, dia telah menang 3 kali, dan di mana pada tahun 2024 dia mampu mengalahkan Marc Marquez. Meskipun juara dunia 8 kali itu masih mengendarai Desmosedici MotoGP 23 yang lebih rumit. Jerez adalah sirkuit yang spesial, bagi semua orang, menurut saya. Ini salah satu yang paling bersejarah, dan saya selalu menikmati balapan di sini. Sejak 2011, saat saya pertama kali datang. Saya senang, ini balapan pertama di Eropa. Semuanya sedikit berubah, rasanya lebih seperti berada di rumah sendiri saat Anda balapan di Eropa. Dan ini adalah sirkuit yang cocok untuk saya. Kami telah menang dalam 3 kesempatan terakhir, dan kami harus mencoba lagi. Kami memiliki saingan yang sangat kuat, seperti yang kami lihat tahun lalu dan di awal musim ini, jadi kita lihat saja nanti. Ia memulai analisisnya pada hari Kamis saat tiba di trek Andalusia. Marc Marquez kembali ke Jerez, di mana pada tahun 2020, di puncak karir olahraganya, ia mengalami cedera serius yang hampir memaksanya pensiun. 5 tahun kemudian, banyak yang melihat Marquez saat ini lebih baik dari sebelumnya. Kemudian di Honda, Marc Marquez memenangkan gelar 2019 dengan mengalahkan para pesaingnya, musim terbaiknya dan gelar MotoGP ke-6-nya. Setahun kemudian dan setelah pandemi, pembalap Spanyol itu tiba di awal musim 2020 dengan MotoGP Spanyol di Jerez. Sangat kuat, tak tersentuh, manusia super. Tetapi jatuh membawanya ke tempat terakhir dan, dari sana, ia memulai comeback yang bernada bersejarah dan tampaknya akan membawanya ke podium. Namun, hal itu membawanya ke area runoff di tikungan 5, di mana ban sepedanya mematahkan lengannya, cedera yang berlangsung selama 4 tahun.
Setelah meninggalkan Honda dan menghabiskan 1 tahun di Gresini dengan motor dari tahun sebelumnya, Marquez bergabung dengan tim resmi Ducati dan kembali menjadi monster yang kita semua kenal, dengan 3 kemenangan dalam 4 balapan dan setiap pole dan sprint. Kamis ini, menjelang Grand Prix Spanyol, topik itu kembali diangkat dengan Mark. Apakah dia sekarang merasa lebih baik daripada Marquez 5 tahun lalu? Tidak. Pada Grand Prix tahun 2020 ini level saya luar biasa. Sensasi yang saya rasakan saat itu dalam hal kondisi fisik dan yang lainnya luar biasa, kata pria Katalan itu. Saat ini saya merasa berbeda. Saya pikir saya melaju cepat, tetapi masih sulit bagi saya untuk memahami di mana batasnya. Dengan motor itu, setelah hampir 10 tahun, saya tahu di mana batasnya, apa yang bisa saya tingkatkan, dan di mana harus menyerang. Dengan motor saat ini, saya masih menemukan beberapa area yang saya perkenalkan sedikit di Qatar, dan mencoba meningkatkannya di tikungan kanan. Di sini saya akan mencoba untuk terus meningkatkannya karena saya pikir kami punya ruang dalam hal itu, ungkapnya. Sementara itu, pembalap Prancis itu memasuki musim kedua dari 2 musim yang dijalaninya bersama HRC, untuk balapan bersama LCR dan sedang menegosiasikan perpanjangan kontrak selama 2 tahun dengan tim yang bermarkas di Tokyo itu. Pembalap Prancis itu menandatangani kontrak musim langsung dengan HRC pada tahun 2023. Ketika Ducati memberitahunya bahwa mereka tidak akan menerima tuntutan perpanjangan kontrak 2 tahunnya dengan Pramac. Meskipun telah mengamankan motor terbaik di grid, MotoGP 24, yang sama dengan Jorge Martin, yang akhirnya membuatnya menjadi juara. Johann Zarco lebih memilih keamanan perjanjian jangka panjang dengan pabrikan Jepang tersebut, meskipun pada tahun 2023 sudah jelas bahwa motor tersebut tidak berfungsi. Zarco menandatangani kontrak 2 musim langsung dengan Honda, tetapi musim ketiga hanya berlaku berdasarkan peringkat pembalapnya secara keseluruhan. Sebuah posisi yang tidak dapat ia penuhi dan karenanya membuat tahun ketiga batal, kata seseorang yang mengetahui kontrak tersebut. Meski pembalap Prancis itu berada di musim keduanya bersama LCR dan merupakan pembalap Honda dengan peringkat tertinggi, tim Lucio Cecchinello tidak memiliki peran dalam negosiasi antara pembalap itu dan petinggi Honda. Dia meminta 2 tahun, sesuatu yang mungkin lebih dari layak, tetapi ambisinya adalah untuk membalap untuk tim resmi, dan itu lebih rumit, kata sumber LCR. Kamis ini, Zarco, yang akan berusia 35 tahun pada bulan Juli, menjelaskan niatnya di Jerez. Fakta bahwa saya adalah pembalap pertama Honda, bahwa saya tampil dengan baik, dan bahwa saya memanfaatkan kekuatan Honda semaksimal mungkin. Membenarkan perpanjangan kontrak saya selama setidaknya 2 tahun. Karena saya jelas sedang dalam performa terbaik dan saya benar-benar menikmatinya, kata pria Prancis itu ketika ditanya tentang prospek masa depannya. Balapan seri kelima MotoGP Spanyol 2025 menawarkan kesempatan bagi Ducati untuk menyamai rekor bersejarah yang dimiliki Honda. Ironisnya, sosok yang jadi andalan merupakan mantan jagoan sang rival. Tarik mundur 5 tahun ke belakang, tidak ada yang menyangka bahwa seorang Marc Marquez akan tampil bersama tim pabrikan Ducati. Meski isu ketertarikan Ducati untuk membajak Marquez benar adanya, si alien menjadi nemesis dalam periode 3 musim beruntun Ducati cuma jadi runner-up dan Honda pemenangnya pada 2017 hingga 2019. Situasi berubah ketika inovasi-inovasi yang dilakukan Ducati, utamanya dalam aerodinamika dan ride height device peranti pengatur ketinggian berkendara. Honda terpuruk karena terlambat bereaksi, Marquez gerah lalu pergi ke tim satelit Ducati, dan pabrikan Borgo Panigale bertaruh memilih jagoan yang sudah menua daripada yang lebih muda. Pertaruhan Ducati membuahkan hasil. Sejak bergabung musim ini, Marquez telah menyumbang 3 kemenangan GP dari 4 seri yang sudah berjalan. Dengan 1 kemenangan lain diraih oleh rider mereka satunya yakni Francesco Bagnaia plus 17 kemenangan beruntun dari musim. Ducati kian dekat dengan rekor bersejarah. Rekor bersejarah yang dimaksud adalah 22 kemenangan beruntun di kelas para raja, terpanjang dalam sejarah MotoGP, yang ditorehkan Honda pada 1997 dan 1998. Jika Ducati melanjutkan tren kuat mereka akhir pekan ini, rekor Honda tersebut sedikit ternodai karena tak lagi menjadi milik mereka secara eksklusif. Bagaimana peluangnya? Sangat besar apabila melihat Ducati hampir selalu menguasai tangga podium dalam 4 balapan yang sudah berjalan musim ini. Satu-satunya perlawanan datang dari KTM melalui lesatan impresif Maverick Vinales yang sayangnya berakhir dengan penalti. Sementara Honda baru sekadar mengakrabkan diri, kembali dengan posisi 5 besar setelah musim lalu gagal podium dan itu pun hanya dengan Johann Zarco, LCR Honda. Kembali ke Marquez, pembalap berjuluk si semut dari Cervera merasa percaya diri jelang tampil dalam salah satu balapan kandangnya itu.
Saya merasa hebat dan sudah siap untuk MotoGP Spanyol di Jerez, ucap Marquez. Sementara itu, kabar positif datang dari pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, dalam upaya memulihkan diri dari masalah fisik serius. Sang juara bertahan MotoGP akhirnya telah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit setelah kecelakaan yang dialaminya dalam balapan MotoGP Qatar pada 13 April lalu. Cedera serius dialami Martin setelah terjatuh dan tertabrak Fabio Di Giannantonio dari belakang di tikungan 12 pada lap ke-17 balapan GP di sirkuit Lusail, Qatar. Jorge telah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit umum Hamad. Demikian pemberitahuan Aprilia dalam keterangan resmi pada Minggu, 20 April 2025. Kendati pengobatan rawat inapnya telah selesai, Martin belum meninggalkan Qatar. Sementara rival-rivalnya bersiap untuk seri balap kelima MotoGP Spanyol, rider asal Madrid itu tetap berada di Qatar untuk perawatan lebih lanjut. Aprilia melanjutkan bahwa Martin akan tetap berada di Qatar selama beberapa hari lagi sampai kondisi kesehatannya stabil. Segera setelah kondisinya memungkinkan, penerbangan dengan bantuan akan diatur untuk kepulangannya ke Eropa, tukas pabrikan asal Noale tersebut. Benturan keras di bagian dada menyebabkan Martin mengalami pneumotoraks alias kondisi paru-paru yang mengempis sehingga dia kesulitan untuk mengambil napas. Kondisi pembalap berjuluk Martinator itu harus distabilkan dengan selang untuk mengisap cairan yang masuk ke paru-parunya. Selain itu ditemukan retak tulang di 11 titik pada tulang rusuknya. Alhasil, Martin menghadapi jalan yang panjang untuk kembali ke lintasan dan ironisnya petaka itu dialami tepat ketika dia comeback dari cedera panjang lainnya. Kecelakaan saat hari pertama tes pramusim Sepang dan insiden dalam latihan privat jelang seri pembuka membuat Martin bolak-balik dioperasi dan melewatkan 3 seri pertama MotoGP 2025. Martin tetap memiliki alasan untuk bersyukur dengan kemalangan-kemalangan yang dialaminya. Terima kasih Tuhan, ini bisa saja jauh lebih buruk, tulis Martin. Untuk pertama kalinya dalam karir balapnya, Marc Marquez akan memberikan sebuah sepeda motor kepada salah satu penggemarnya melalui kontes di komunitas penggemar resminya, WR93. Pemimpin kejuaraan dunia MotoGP, melalui platform penggemarnya, WR93, mengajukan tantangan kepada semua penggemarnya, dan mereka yang mungkin tidak begitu. Dengan hadiah yang benar-benar luar biasa, sepeda motor Ducati Multistrada V4S, yang saat ini menjadi salah satu lintasan aspal paling didambakan di planet ini. Ducati W93 Challenge, adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Marc Marquez sendiri melalui komunitas penggemar resminya dan Ducati Spanyol. Merayakan pengetahuan penggemar dengan kuis tentang Ducati dan Marc. Pendaftaran dapat dilakukan hingga tanggal 15 Oktober, dan pemenangnya akan menerima hadiah di Grand Prix terakhir musim ini di Valencia. Penggemar yang sudah tergabung dalam komunitas penggemar resmi Marc, WR93, tinggal masuk ke tautan ini dan berpartisipasi, yang akan membuka dialog berisi serangkaian pertanyaan seputar pebalap Spanyol itu dan dunia merek yang dibelanya di ajang kejuaraan dunia MotoGP, yakni Ducati yang legendaris. Di antara mereka yang menjawab semua pertanyaan dengan benar, hadiah utama akan diundi, sepeda motor Multistrada V4 dalam versi S baru. Model terbaru dari pabrikan yang berpusat di Bologna, dengan mesin yang benar-benar baru dan lebih bertenaga, lebih dari 180 HP. Sepeda motor super eksklusif untuk bepergian ke ujung bumi dan yang harga jalanannya melebihi 25.000 euro. Ini adalah pertama kalinya Ducati dan Marc Marquez memberikan sepeda motor dalam undian langsung. Tantangan yang akan menguji penggemar dengan serangkaian pertanyaan sebelum mengakses hadiah akhir. Marquez mencapai momen krusial musim ini, yang oleh banyak orang disebut sebagai awal tahun yang sebenarnya, dengan 3 kemenangan yang berhasil diraihnya. Yang diraih di Thailand, Argentina dan, lebih dari seminggu yang lalu, di Qatar, 3 kemenangan dari kemungkinan 4. Selain memenangkan semua 4 sprint yang telah diadakan sejauh ini, selalu dari posisi terdepan. Sementara itu, pembalap Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales, sangat bersemangat menjalani seri kandangnya, MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez pada 25 hingga 27 April 2025 nanti. Pasalnya, ia menyajikan performa spektakuler di sirkuit Lusail, Qatar, 2 pekan lalu meski dijatuhi penalti yang sangat merugikan. Seperti yang diketahui, KTM RC16 merupakan motor yang cukup angin-anginan sejak awal musim ini. Namun, Vinales jarang mengeluhkannya dan lebih memilih fokus memperbaiki performa.
Sepanjang pekan balap di Qatar, ia secara mengejutkan masuk ke posisi 10 besar di setiap sesi. Dalam balapan utama, ia bahkan ikut memperebutkan kemenangan, sebelum melewati garis finish di posisi kedua. Sayangnya, juara dunia Moto3 2013 ini mendapatkan hukuman 16 detik, akibat kedapatan melanggar batas minimum tekanan ban Michelin. Alhasil, ia dinyatakan finish ke-14. Meski penalti ini membuatnya pulang dari Qatar dengan 2 poin saja, Vinales tetap merasa puas atas performanya. Pasalnya, ini bukti bahwa RC16 punya potensi yang baik. Atas alasan inilah, ia sangat percaya diri bisa tampil kompetitif menjelang pekan balap di Jerez akhir pekan nanti. Kami sangat menikmati akhir pekan di Doha, motor bekerja dengan baik dan saya merasa kompetitif serta cepat sepanjang akhir pekan, jadi tentu saja kami datang ke Jerez. Sirkuit yang sangat saya sukai, dengan kepercayaan diri yang tinggi, ujarnya dalam rilis resmi tim, Senin, 21 April 2025. Vinales juga menyatakan bahwa Jerez akan menjadi pembuktian kerja kerasnya bersama KTM dan Tech3. Potensi RC16 juga bisa jadi bakal lebih besar pada seri-seri berikutnya. Mengingat para rider KTM dan pembalap MotoGP lainnya akan menjalani tes pasca balap di sirkuit yang sama pada Senin, 28 April 2025 nanti. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menyebut langkahnya meninggalkan Repsol Honda demi membela Ducati lewat Gresini Racing di MotoGP 2024 terasa berat. Namun, ia menepis rumor rasa keberatan ini disebabkan harus melepas gaji selangit. Ia justru mengaku sangat sulit pergi berkat persahabatan dengan para krunya. Marquez membela Repsol Honda sejak debutnya di MotoGP pada 2013. Meski sempat didekati Ducati pada 2016 dan 2019, ia selalu menolak. Sebab, ia ingin setia sekaligus membalas budi kepada Honda, yang telah berjasa memberinya kesempatan balapan di kelas para raja dan membantunya merebut gelar dunia. Namun, Marquez cedera parah pada 2020 di bagian lengan, dan absen semusim. Ketika ia pulih dan sudah siap kembali balapan, Honda ternyata sudah kehilangan arah dan RC213V kian sulit dikendarai.